Selamat datang di Kota Blitar. Kota Blitar merupakan sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kota Blitar didirikan pada tanggal 1 April 1906 dan pada tanggal tersebutlah ditetapkan sebagai hari jadi Kota Blitar. Secara konstelasi regional di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, serta menjadi jalur penghubung sisi selatan antara wilayah Kota Malang dengan wilayah Kota Karesidenan Kediri. Selain disebut Kota Patria dan Kota Proklamator, kota ini juga disebut sebagai Kota Pembela Tanah Air atau PETA. Kota Blitar memiliki segudang cerita yang mengiringi kelahiran Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa perlawanan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Kota Blitar juga menjadi sejarah yang menceritakan semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelola serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di kota ini pula Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dimakamkan. Krida Hangudwijaya menjadi semboyan Kota Blitar yang memiliki arti kerja keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Kota Blitar sendiri terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sananwetan, dan Kecamatan Sukorejo. Kota Blitar memiliki suhu udara yang cukup sejuk, berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius, dan memiliki curah hujan berkisar 12.313 mm. Adapun wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas di sebelah utara terdapat Kecamatan Garum dan Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. Di sebelah timur terdapat Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan terdapat Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dan di sebelah barat terdapat Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. Kemudian pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai teori ekonomi regional yang dipakai pada Kota Blitar. Yang pertama ada teori basis ekonomi. Menurut Robinson Taligan MRP, dalam karya bukunya yang berjudul Ekonomi Regional menyatakan bahwa teori basis ekonomi atau economic based theory mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam teori basis ekonomi ini, sektor ekonomi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sektor basis, dan yang kedua, sektor non-basis. Sektor basis merupakan sektor yang memiliki dampak besar dalam menggerakkan pembangunan secara keseluruhan pada suatu daerah. Sementara pada sektor non-basis berperan sebagai pendukung dalam pembangunan tersebut. Kegiatan basis adalah kegiatan yang berfokus pada ekspor barang maupun jasa keluar wilayah ekonomi terkait karena telah memenuhi kebutuhan lokal. Di sisi lain, kegiatan non-basis adalah penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat lokal tanpa ekspor karena keterbatasan kapasitas sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produksi dan pemasaran kegiatan non-basis ini bersifat lokal. Sektor basis dan non-basis ekonomi pada suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan analisa location quotient atau LQ. LQ sendiri digunakan untuk mengetahui beberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah atau add value yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga yang berlaku. Namun, agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai real, artinya dinyatakan dalam harga yang konstan. Biasanya, BPS dalam menerbitkan laporan
pendapatan regional tersedia angka dalam harga yang berlaku dan harga konstan. PDLB harga berlaku mencerminkan struktur ekonomi pada periode perhitungan, sementara PDLB harga konstan mengukur pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan harga tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi ini biasanya berhubungan erat dengan kenaikan atau peningkatan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah kadang diukur menggunakan produk domestik regional bruto atau PDLB. PDLB merupakan nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan dalam rentang waktu tertentu. Data pendapatan nasional merupakan indikator makroekonomi yang penting untuk memahami kondisi perekonomian dalam suatu negara. Manfaat dari data ini yaitu termasuk untuk menunjukkan kemampuan ekonomi pada suatu wilayah, mengukur laju pertumbuhan ekonomi, menganalisis struktur perekonomian, menilai PDLB per kapita, serta memperoleh informasi tentang pertumbuhan ekonomi nyata per kapita penduduk. Itulah dua teori yang digunakan dalam Kota Blitar. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai analisis potensi ekonomi Kota Blitar. Yang pertama, kita akan menganalisis menggunakan analisis location quotient. Analisis location quotient atau LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non-basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di Kota Blitar terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa peranan suatu sektor di kota lebih dominan dibandingkan sektor di tingkat provinsi, dan sebagai petunjuk bahwa kota surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya, bila nilai LQ kurang dari 1, berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di kota dibandingkan peranannya di tingkat provinsi. Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan di daerah lain atau surplus. Berdasarkan dari hasil perhitungan analisis location quotient, dari 17 sektor terdapat 11 sektor basis di Kota Blitar pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Sektor basis tersebut diantaranya adalah 1. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. 2. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. 3. Sektor transportasi dan pergudangan. 4. Sektor informasi dan komunikasi. 5. Sektor jasa keuangan dan asuransi. 6. Sektor real estate. 7. Sektor jasa perusahaan. 8. Sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. 9. Sektor jasa pendidikan. 10. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 11. Sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor non-basis yang ada di Kota Blitar pada tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu 1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 2. Sektor pertambangan dan penggalian. 3. Sektor industri pengolahan. 4. Sektor pengadaan listrik dan gas. 5. Sektor konstruksi. Dan 6. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Menurut teori pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Blitar berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 8,15 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2023 mencapai 5,46 triliun. Ekonomi Kota Blitar tahun 2023 tumbuh sebesar 5,29%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,22% dan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,28%. Dari sisi produksi, lapangan usaha dan jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,46%.
Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,31%. Dilihat dari sisi produksi, struktur PDRB Kota Blitar tahun 2023 didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yakni sebesar 24,66%. Sementara dari sisi pengeluaran, didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 67,53%.